Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konflik dan perang Israel versus Palestina disebut tak akan berhenti dan akan terus berlanjut hingga akhir zaman. Lalu benarkah jika Yahudi kalah dari Muslim pertanda kiamat tiba? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kiamat tidak akan terjadi hingga kaum muslimin memerangi Yahudi. Lalu kaum muslimin akan membunuh mereka sampai-sampai setiap orang Yahudi bersembunyi di balik batu dan pohon. Tetapi batu dan pohon itu berkata, wahai muslimin, wahai hamba Allah, ini ada orang Yahudi di belakangku, kemarilah dan bunuhlah dia. Kecuali pohon gharqad karena ia adalah pohon Yahudi. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Sahabat HR Channel yang dirahmati Allah, sudah sangat jelas dari sabda Nabi tersebut, kiamat tidak akan terjadi sampai orang muslimin memerangi dan mengalahkan orang Yahudi. Dan hadis ini menceritakan bahwa orang-orang Yahudi kalah dalam peperangan hingga bersembunyi di balik batu dan pepohonan. Anehnya batu dan pepohonan tersebut memberitahu bahwa orang Yahudi berlindung di baliknya. Dan yang lebih menarik untuk kita bahas, ada sebuah pohon yang melindungi dan merahasiakan persembunyian orang Yahudi. Dengan kata lain, menyelamatkan orang-orang Yahudi dari bantaian kaum muslimin pada saat itu, yaitu pohon gharqad. Sahabat HR Channel yang dirahmati Allah, mari kita simak pembahasan berikut tentang 5 fakta pohon gharqad yang menjadi pelindung bagi umat Yahudi di akhir zaman. Al-Gharqad sebagai pohon pelindung umat Yahudi di akhir zaman disebutkan dalam hadis nubuah. Keberadaan pohon ini akan melindungi umat Yahudi dari kejaran umat muslimin ketika terjadi perang di akhir zaman. Pohon gharqad sering disebut sebagai pohon Yahudi. Pemerintah Israel kini sedang giat-giatnya menanam pohon gharqad di seluruh dunia, termasuk di Israel dan Yerusalem, Palestina. Sahabat HR Channel yang dirahmati Allah, berikut 5 fakta tentang pohon gharqad sebagai pohon pelindung umat Yahudi. Yang pertama, dijuluki pohon Yahudi. Gharqad dijuluki sebagai pohon Yahudi karena di akhir zaman nanti pohon ini yang akan melindungi umat Yahudi dari kejaran kaum muslimin. Ketika batu-batu dan semua pohon berbicara memberitahukan keberadaan orang Yahudi, tidak demikian dengan pohon gharqad yang memilih diam untuk melindungi umat Yahudi. Pohon gharqad bukan kafir atau makhluk yang membangkang kepada Allah. Yang kafir hanyalah umat Yahudi yang ingkar kepada Allah. Gharqad adalah makhluk Allah yang tunduk kepada kehendaknya. Dan yang kedua, hadis pohon gharqad masuk kurikulum sekolah di Israel. Pohon gharqad sangat dikenal di kalangan Yahudi Israel, khususnya kalangan nasionalis ortodok. Mereka memasukkan hadis-hadis Nabi tentang gharqad ke dalam kurikulum SMA mereka, yang kemudian diinterpretasi oleh kalangan Islam sebagai bukti bahwa orang-orang Yahudi mengakui kebenaran hadis Nabi yang menubuatkan akhir nasib orang-orang Yahudi. Kata dari salah seorang 2 penulis buku yang melakukan studi langsung ke Palestina dan Israel untuk menelusuri pohon gharqad. Ketika berada di Israel, mereka menanyakan pohon gharqad itu kepada orang-orang Yahudi Israel. Saat ditanyai, orang Yahudi itu tersenyum sambil menatap serius seperti terbongkar sebuah rahasia. Kami diberitahu untuk ke sana dan ke sini untuk menemukan pohon tersebut, tutur Anima Marie Oliver. Dan yang ketiga, Israel sedang menggalakkan penanaman pohon gharqad. Pemerintah Israel kini menggalakkan penanaman pohon gharqad karena diyakini menjadi pelindung mereka di akhir zaman sebagaimana pesan nubuah Nabi. Pohon ini sudah mulai ditanam di hutan Yerusalem. Ada 5 lokasi utama seperti Gunung Hermon yang telah ditanami gharqad sekitar 900 pohon. Bahkan 5 juta pohon gharqad akan ditanam pada tahun 2030. Setiap pohon gharqad diperkirakan bisa menyembunyikan puluhan orang Yahudi. Dan yang keempat, gharqad pernah tumbuh di area pekuburan Baqi Madinah. Al-Baqi dahulunya adalah tanah yang ditumbuhi pohon-pohon gharqad. Ibnu Al-Athir menerangkan tentang pohon gharqad, yaitu sejenis pohon idha, pohon besar dan pohon berduri, bentuk tunggalnya gharqadah. Tempat pemakaman di Madinah dijuluki juga Baqi al-Gharqad karena dahulu di tempat itu terdapat pohon ini, yang kemudian ditebang
Al-Asma'i menyatakan bahwa pohon-pohon Gharqad itu ditebang pada saat Utsman bin Mas'ud radhiyallahu anhu dimakamkan di tempat tersebut pada 2 Hijriah atau 624 Masehi. Dan yang kelima, ciri pohon Gharqad memiliki tekstur keras dan berduri. Pohon Gharqad memiliki beberapa ciri dengan tekstur keras dan berduri beracun. Akar pohon Gharqad mengeluarkan bulu dan duri. Imam An-Nawawi pernah berkata, Gharqad adalah sejenis pohon berduri yang dikenal di negeri Baitul Maqdis, Palestina. Abu Hanifah Ad-Dinawari berkata, Gharqad sejenis pohon berduri dari spesies terung-terungan, buahnya bulat seperti batu akik jadi besar. Dalam kitab Al-Mu'jam Al-Wasit disebutkan, Gharqad adalah pohon yang tingginya antara 1 sampai 3 meter. Tergolong spesies terung-terungan. Batang dan dahannya berwarna putih, mirip pohon ausad dari segi daunnya dan lunak dan dahannya yang berduri. Adapun bunganya yang berleher panjang lagi berbau harum, berwarna putih kehijauan, buahnya berbentuk kerucut dan dapat dimakan. Pohon ini mirip pohon cemara tetapi tidak tinggi. Pohon Gharqad adalah pohon yang mempunyai umur yang cukup panjang. Wallahu a'lam bishawab. Dan akhirnya dari kami, jika terdapat kesalahan, kami selaku manusia biasa yang tentunya tidak lepas dari kesalahan dan dosa, kami minta maaf yang tiada batasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.